Bismillah, qala muallif rahimahullah ta'ala. Bismillah. قال أمر الله سبحانه وتعالى في كتابه بحسن معاملة الزوج للزوجة ولزوم المعاشرة للزوجين وجعل ذلك حقا واجبا فقال تعالى وعاشروهن بمعروف. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita agar seorang suami menggauli istrinya dengan baik dan mengkonsekuensikan dan menjadikan rumah tetangga dengan baik. Menjadikan hal itu benar-benar wajib dan Allah berfirman, dan gauli mereka dengan baik. Ay bima huwa ma'ruf fi hadhihi syariah wa baina ahliha min husni al-mu'asyarah, yaitu yang mana dia baik dalam syariat dengan keluarganya sebagai pergaulan yang baik. Faqad awsa Nabi sallallahu alaihi wasallam ummatahu bin nisa kama fi sahihain an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fastawsu bin nisa khairan fa innahun khuliqna min dhil'in a'waj wa a'waj shay'in fi dhil' a'lahu fa in dhahabta tuqimu kasartahu wa in taraktahu lam yazal a'wajan fastawsu bin nisa'i khairan. Nabi SAW mewasiatkan kepada perempuan seperti disahihkan dari Abi Hurairah dari Nabi SAW, maka nasihatilah perempuan dengan baik karena mereka diciptakan dari tulang iga yang bengkok, yang paling bengkok paling atasnya. Dan jika kamu meluluskan dengan keras, dia akan patah, dan jika kamu meninggalkannya, dia masih tetap bengkok, maka nasihatilah perempuan dengan baik. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam fattaqullaha bin nisa fa innakum akhadtumuhunna bi amanatillah wastahlaltum furujuhunna bi kalimatillah. Takutlah terhadap Allah tentang wanita, karena kalian mengambilnya dengan amanat Allah dan menghalalkan kelamin mereka dengan kalimat Allah. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه أخرجه مسلم عن أبي هريرة أخرجه مسلم عن جابر بن عبد الله. Diriwayatkan وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خياركم لنسائهم. Berkata Rasulullah, sebaik-baiknya kalian kepada perempuan. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه حدثنا أبو كريب حدثنا أبو خالد عن الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمرو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره. Hadis ini dikeluarkan Ibnu Majah dan mencintai kepada kami Abu Quraib dan mencintai kepada kami Abu Khalid dari Al-Amash, dari Syakik, dari Masruq, dari Abdullah bin Amr. Berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian membahas hadis ini, menyebutkannya. هذا الحديث صحيح على شرط الشيخين. أبو كريب هو محمد بن العلاء وأبو خالد هو الأحمر ابن سليمان بن حيان. وعنعنة الأعمش لا تضر هنا فقد روى عن شيخه شقيق بن سلامة وهو من المكثرين عنه. Hadis ini sahih atas dua syekh Imam Bukhari dan Muslim, dan Abu Quraib dia Muhammad anaknya Ala, dan
Abu Khalid dia Al-Ahmar, Sulaiman anaknya Muhammad Sulaiman ibn Hayyan. Dan anak Al-A'mash tidak pengaruh di riwayat ini dan telah meriwayatkan dari syekhnya Syaqiq ibn Salamah dan dia paling banyak meriwayatkan darinya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'ak al-qira'ah al-jadidah. Baqiya fatah. Hafidta au darb? Khalas, darab ahsan. Al-qira'ah as-salithah fi mabhasi an wujubi talabil ilmi wa uqubah liman la yatlubal ilm. Bismillahirrahmanirrahim. Ma'akum nuskhah? Ma'ak. La budda li kulli muslimin an tahduru majalisal ilmi riyadal jannah. Lianna talabal ilmi wajibun kama jaa an Abi Sa'idin Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim akhrajahu Tabrani an Atiyah an Abi Sa'id Al-Khudri qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam fadakarahu. Atiyah ibnu Sa'id dhaif wa an Anas ibn Malik qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal hadis sahihun bimajmu' turuqihi. La budda likulli muslim, maka sudah seharusnya bagi setiap muslim untuk menghadiri majlis-majlis ilmu yang merupakan riyadul jannah, taman-taman surga di dunia ini. Karena talabul ilmi wajib, karena menuntut ilmu itu wajib. Seperti datang di hadis Abi Sa'id, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, menuntut ilmu itu wajib bagi seluruh kaum muslimin. Diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani dari Atiyah dari Abi Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam seperti disebutkan. Maka Atiyah ibnu Sa'id dhaif. Dan datang dari Anas ibni Malik, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, talabul ilmi faridatun ala kulli muslim, menuntut ilmu itu adalah wajib bagi seluruh kaum muslim. Maka wal hadis sahihun bimajmu' turuqihi. Hadis ini sahih dari jalan-jalan yang ada. Wal jahlu yajurru sahibahu ilan nar. Adapun kebodohan, karena tadi tidak mau belajar, maka dia berkubang di dalam kebodohan bagaikan kebodohan. Maka kebodohan ini berakibat buruk bagi orang yang mempunyainya. Maka orang-orang yang bodoh kepada agamanya akan didorong dan dipurukkan oleh kebodohannya kepada api neraka. Maka jangan bangga dengan kebodohan. Mari kita entaskan kaum muslimin dimanapun berada dari kebodohan kepada agamanya, kebodohan kepada akidahnya, kebodohan kepada sunnah. Karena kebodohan ini yang akan menyeret pelakunya kepada api neraka. Seperti di dalam surat Al-A'raf Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafsihi wa laqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall
ulaika humul ghafilun. Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Maka telah kami lemparkan kepada neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia yang sifatnya mereka mempunyai hati tetapi tidak diberikan hidayah oleh Allah sehingga tidak memahami. Mempunyai hati, tidak memahami ini yang baik, ini yang buruk, ini tauhid, ini syirik, ini bid'ah, ini sunnah, ini Islam, ini kufur, ini halal, ini haram. Hatinya kemana? Akalnya kemana? Maka dia mendengar waktu sholat, maka tidak mau beranjak dari kantornya, dari mejanya, atau yang di kebun dari kebun sawitnya, dari kebun karetnya, atau yang membangun rumah dari pekerjaannya. Maka di sini mana hati-hati mereka? La yafqahuna biha. Dan mereka mempunyai mata, tetapi tidak mau melihat. Matanya hanya melihat perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Dan mereka mempunyai pendengaran, tetapi mendengar dari musik-musik ataupun mendengar perkara-perkara yang melalaikan, tidak mau mendengar Al-Quran dan hadis. Maka disebutkan oleh Allah, mereka tersesat karena mempunyai alat panca indera, mempunyai akal, tidak dipergunakan untuk menuntut ilmu. Sibuk mendengarkan dan melihat dan meyakini perkara-perkara yang salah. Disebutkan oleh Allah, diejek di sini, kal an'am balhum adall. Mereka bagai binatang ternak, bahkan lebih sesat dari binatang ternak yang ada padanya. Kenapa? Karena binatang ternak dia tidak mempunyai akal. Sehingga pendengaran, penglihatan hanya untuk mengenyangkan perutnya. Hanya untuk melepaskan syahwatnya. Si jantan melihat betina bernafsu, mengejawantahkan nafsunya, sudah itu saja binatang. Perutnya lapar, maka dia akan mencari makan. Insting. The basic instinct. Maka dia lapar akan makan. Dia syahwatnya tinggi kepada betina, akan dikawini. Itu saja. Tidak berpikir hidup ini tujuannya untuk apa. Kenapa harus salat? Kenapa harus berpuasa Ramadan? Kenapa harus menuntut ilmu? Maka tidak ada pikiran seperti itu. Sehingga orang-orang yang tersesat, tidak menuntut ilmu dan bodoh kepada agamanya, dicela oleh Allah, disebutkan kal an'am balhum adall. Mereka bagaikan binatang ternak yang sibuk mengejawantahkan nafsunya, lapar, minum, gitu, haus, makan. Kebalik nggak? Biar nggak pada tidur. Kebalik nggak? Lapar, minum, haus, tinggal makan. Iya. Maka mereka mengejawantahkan syahwat mereka dengan lapar, tinggal makan, haus, tinggal minum. Dan lihat kucing-kucing betina pada botak kepalanya. Karena laki-laki di sini para pejantan banyak. Alhasil itulah pekerjaan dari binatang-binatang ternak. Adapun manusia yang hanya sibuk di dunia ini mengejawantahkan syahwatnya, maka kata Allah kal an'am balhum adall. Seperti binatang ternak, bahkan lebih parah. Kenapa? Karena Allah menciptakan mereka bukan untuk mengejawantahkan syahwat saja, tapi untuk ibadah. Seperti di ayat apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah, kata Allah, aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah secara ikhlas kepadaku. Maka mereka lebih sesat dari binatang ternaknya. Wa'ula, dan disebutkan balhum adall, maka mereka lebih sesat. Ulaika humul ghafilun. Mereka dalam keadaan lalai di dunia ini. Dan lebih parah dari itu, di dalam surat Al-Mulk Allah berfirman, kullama ulqiya fiha faujun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Di saat para malaikat melemparkan orang-orang yang dimasukkan kepada api neraka, apakah mereka diam di saat melemparkan? Tidak. Mereka mengejek para malaikat. Apa dikatakan? Alam ya'tikum nadhir.
Tidaklah sampai kepada kalian para penyeru. Baik penyeru dari Nabi di zaman mereka, datang Nabi Musa, datang Nabi Isa, dan sebagainya. Atau di zaman sekarang setelah Nabi Muhammad, para da'i ilallah. Tidaklah sampai kepada kalian para da'i di masjid. Apalagi sekarang media sosial ramai. Apakah tidak pernah melihat channel YouTube dari kajian-kajian Islam? Maka dikatakan, qalu bala, tentu. Qalu bala, qad ja'ana nadhir. Telah datang kepada kami para penyeru, para ustad-ustad. Bahkan kami di rumah-rumah kami mempunyai wifi yang unlimited. Namun kami tidak pernah mendengar ceramah ustad ahli sunnah. Yang kami dengar hanya mendownload musik dan yang lainnya yang lebih parah dari itu. Fakadzabna. Benar telah datang tapi kami mendustakannya. Ada di antara mereka bahkan tidak mau menuntut ilmu karena takut dirinya menjadi sesat. Dan ini hasil Ghazwul Fikr yang sukses dari kelompok kufar di mana mereka mengklaim ajaran Islam adalah ajaran teroris. Sehingga sebagian dari kaum muslimin yang awam yang memang malas untuk belajar menjadikan alasan. Kenapa kamu tidak mau belajar di masjid? Masya Allah masjid full dari pelajaran. Saya nggak mau nanti diajarin membuat bom bunuh diri. Siapa yang ngajarin bom bunuh diri? Itu hanya alasan belaka. Kenapa tidak mau hadir kepada majelis fulan? Majelis fulan teroris. Padahal ustadznya ahli sunnah. Lalu kenapa tidak mau belajar dengan alasan teroris? Karena memang dia malas untuk menuntut ilmu. Maka dia mencari-cari ucapan-ucapan yang difitnahkan oleh kufar kepada kaum muslimin. Bahwa jangan terlalu dalam belajar agama nanti akan menjadi radikal. Belajar agama yang ringan-ringan saja. Tidak usah mondok bertahun-tahun nanti jadi radikal. Semua orang dikafirkan dan membuat bom bunuh diri. Ini tanggapan yang salah dan ini hasil sukses dari Ghazwul Fikr. Pemerangan pemikiran dari mereka orang-orang kufar agar kaum muslimin Islamofobi. Menjadi takut kepada Islam. Kaum muslimin takut kepada agamanya. Sehingga orang-orang yang lalai di dunia ini mereka sengaja menjauhi simbol-simbol Islam ataupun lifestyle, gaya kehidupan Islam. Sengaja mereka mencukur jenggot, sengaja mereka memanjangkan pakaian, perempuan-perempuannya sengaja dikeluarkan dengan pakaian tanpa hijab, sengaja menjauhi simbol-simbol Islam karena takut dicela di tempatnya bahwa mereka